Haleluya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online bersama-sama di JKI Farafa Ministry. Saya percaya sukacita damai sejahtera daripada Bapa kita di sorga tetap menyertai setiap kita, amin. Walaupun keadaan apapun di luar sana tidak mengurangi rasa ingin kita untuk bertemu dengan Tuhan, beribadah kita bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di dekat kita. Saat ini Tuhan boleh ada di rumah Bapak Ibu Saudara dan bersama-sama dengan saya, dengan kami di sini. Kita mulai ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk satu hari yang Tuhan percayakan buat kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan bahwasanya kami boleh beribadah bersama, sekalipun kami boleh berjarak jauh, tetapi tidak mengurangi sedikit pun rasa sukacita kami Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau. Di dalam pujian dan penyembahan kami naikkan setiap keagungan bagi Engkau Yesus, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Kami percaya Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau memimpin setiap ibadah kami, tidak mengurangi satu apapun, tidak mengurangi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau ada di dekat kami, karena hadirat-Mu memenuhi setiap kami saat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan menyertai setiap kami. Kami mulai ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Kecaplah dan lihatlah sebab Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Rasakan dan nikmati
percaya Tuhan ada bersama kita. Amin. Amin. Bersama saya katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Yes, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bersama-Mu Tuhan, kami sanggup melewati segala badai di kehidupan. Haleluya. Bersama saya katakan yuk. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama-Mu kami aman, damai sejahtera kami terima. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua sudah bersuka cita untuk Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita lebih lagi menyiapkan hati kita. Kita bawa hati yang mau menyembah Tuhan dan kita membawa jiwa yang begitu merindukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa.
ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Tuhan, kami mau menyembah-Mu Bapa. Kami membawa hati kami, Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Kami rindu melayani-Mu Bapa. Ku rindu melayani. Kami sangat suka menyenangkan hati-Mu, Yesus. Senangkan-Mu, Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya berdoa dan saya berharap dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa menyertai, tetap sehat, tetap semangat dan terus melayani Tuhan. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, tema dari renungan firman Tuhan pada hari ini di minggu ketiga di bulan November, saya kasih judul Belajar dari Kesalahan Orang Lain. Sekali lagi, belajar dari kesalahan orang lain. Mengapa kita harus belajar dari kesalahan orang lain? Supaya kita terhindar dari hal-hal yang kurang baik. Supaya kita terluput dari hal-hal yang jelek. Supaya juga kita terhindar dari hal-hal yang mungkin akan merugikan diri kita sendiri. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari kesalahan satu bangsa yang besar. Suatu bangsa yang namanya Tuhan kasih spesial gitu ya. Satu-satunya bangsa yang namanya dikasih Tuhan hanya ada satu, yaitu bangsa Israel. Kita akan belajar dari kesalahan bangsa Israel di dalam perjalanan kehidupan mereka di masa lalu. Kita akan buka Alkitab dari 1 Korintus pasal yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun kau saat ini berada, yang bisa membuka Alkitab atau ada handphone yang ada aplikasi Alkitab. Yuk kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Judulnya terlebih dahulu, setelah itu ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Setelah hitungan ketiga, sama-sama kita baca. 1, 2, 3.
mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sesungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya kita mengingatkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, Israel sebagai suatu peringatan. Rasul Paulus menuliskan kisah perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian sebagai satu peringatan bagi kita semua. Mengapa? Karena ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, waktu demi waktu, bulan demi bulan, hari demi hari, mereka mengalami begitu banyak pencobaan-pencobaan. Mereka begitu banyak mengalami hal-hal yang membuat mereka kesusahan. Pencobaan, kalau saya boleh artikan, adalah kesulitan yang dialami oleh manusia. Nah, pencobaan bisa datang dari 4 faktor. Yang pertama bisa dari iblis, yang kedua dari alam, yang ketiga dari diri sendiri, yang keempat dari orang lain. Nah, yang sering ditanyakan kepada saya, apakah Tuhan mencobai kita di dalam kehidupan kita? Jawabannya tidak. Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Kalau dari Tuhan itu adalah ujian, memurnikan hidup kita, memurnikan kasih iman kita, dan semua tentu untuk kemuliaan nama Tuhan. Buktinya Yakobus 1 ayat yang ke-13. Mari kita akan buka firman Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-13. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ini buktinya Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tidak pernah mencobai. Jadi pencobaan itu datang dari faktor lain, yaitu tadi yang saya sebutkan. Ada 4 faktor, bisa iblis, bisa dari alam, bisa dari diri sendiri, dan juga bisa dari orang lain. Nah, saya kembali ke Israel. Ketika bangsa ini keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka banyak mengalami pencobaan-pencobaan. Salah satu buahnya adalah ketika mereka sampai di Mara dalam kondisi yang sangat kehausan. Kedagingan mereka berkata, ini minum Coca-Cola gitu ya, atau minum aqua dingin gitu ya. Karena kehausan. Ya wajar, orang kalau haus pengen minum yang enak. Tetapi ketika sampai di Mara, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ketika mereka minum, ternyata airnya pahitnya luar biasa. Kemudian mereka di sana merasa kecewa. Kenapa sungai ini, mata air ini begitu pahit? Salah duanya, ketika mereka sampai di Mara dan Meribah, mereka bertengkar. Ketika mereka sampai di Gunung Sinai, Musa terlalu lama turun dari atas gunung, mereka juga bertengkar dan lain sebagainya. Ini pencobaan-pencobaan yang mereka alami oleh
bangsa Israel selama mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini adalah reaksi orang Israel, reaksi bangsa Israel ketika mereka mengalami pencobaan demi pencobaan. Ini yang perlu kita belajar hari ini. Kita harus belajar dari reaksi mereka. Saya ambil di slide yang ketiga begini. Reaksi bangsa Israel terhadap pencobaan itu adalah yang pertama bersungut-sungut. Jadi ketika mereka sampai di Mara, airnya pahit, mereka bersungut-sungut, berkeluh kesah, kok begini ya, kok Tuhan kasih yang jelek ya, kok begini ya, kok begitu ya. Coba buka Keluaran 16 ayat 11 sampai ayat ke-12. Sudah dapat? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ini yang Tuhan dengar. Orang Israel senangnya bersungut-sungut. Mereka gak pernah mengucap syukur. Jadi reaksi Israel, bangsa yang besar ini, ketika mereka mengalami pencobaan, mereka bersungut-sungut. Yang pertama. Yang kedua, Keluaran 17 ayat yang ke-7 yang dilakukan bangsa Israel. Apa ini? 1, 2, 3. Dinamailah tempat itu Masa dan Mariba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, belum selesai sungut-sungut sudah mencobai Tuhan. Sampai bilang begini, Tuhan ada gak? Sedangkan Tuhan adalah Maha Hadir. Mereka mencobai Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka lakukan? Menyembah berhala. Keluaran 32 ayat yang kelima. Mari kita baca. 1, 2, 3. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Mereka gak sabar menunggu Musa turun dari Gunung Sinai. Mereka ingin membuat Allah yang lain. Maka dibuatlah anak lembu dan mereka sembah sebagai dewa dan ilah mereka. Dan lain sebagainya, masih banyak yang lain. Ternyata reaksi Israel terhadap pencobaan yang mereka alami sepanjang perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, itu hal yang jelek semua. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca lagi ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 dari 1 Korintus 10 tadi. Lengkap semua. Bersungut-sungut mencobai Tuhan, menyembah berhala, menginginkan yang jahat dan lain sebagainya. Dan itu semua Tuhan tidak berkenan. Coba buka slide yang keempat. Dikatakan di ayatnya yang ke-5, 1 Korintus 10 ayat ke-5. Mari baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi sesungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Tuhan tidak berkenan, Bapak Ibu Saudara. Jadi reaksi Israel bersungut-sungut mencobai Tuhan. Yang ketiga mereka menyembah ilah lain dan lain sebagainya. Sebagai reaksi mereka sekali lagi ketika menghadapi pencobaan, kesulitan di dalam hidup mereka, Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak suka. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara dari tempat ini, supaya Tuhan melihat hidupmu berkenan di hadapannya. Kalau sampai Tuhan tidak berkenan atas hidup kita Bapak Ibu Saudara, celakalah. Karena ayat ini dikatakan sebagian mereka tewas di padang gurun. Binasa. Jangan sampai hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan melihat kita jijik Bapak Ibu Saudara. Karena sering bersungut-sungut, karena sering mencobai Tuhan, lebih mementingkan yang lain daripada Tuhan, menginginkan hal-hal yang jahat dan lain sebagainya. Tuhan tidak berkenan. Itu sebabnya di slide selanjutnya di ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Yuk 1 Korintus 10 ayat 12, slide selanjutnya dikatakan demikian. 1, 2, 3.
Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Perhatikan, kita hidup di zaman akhir Bapak Ibu Saudara. Ini akhirnya zaman Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus menuliskan kepada Korintus dan hari ini dia menuliskan kepada kita semua. Jangan dicontoh yang begitu itu. Gara-gara mereka bersungut-sungut, karena mereka tidak bisa mengucap syukur, karena mereka nggak tahu diri, karena mereka menyembah yang lain, mengandalkan manusia lebih daripada Tuhan, dan lain sebagainya. Tuhan tidak berkenan dan mereka binasa semua. Ini satu peringatan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Dan untuk belajar dari kesalahan bangsa Israel, perlu yang namanya kerendahan hati. Karena untuk belajar dari kesalahan orang lain, itu sangat sulit sekali. Ada kalanya kita merasa, itu kan dia bukan saya. Saya hebat. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Coba baca ayat yang ke-12. 1 Korintus 10 ayat ke-12. Jadi ini peringatan bagi kita semua. Jangan dicontoh. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Ayat ke-12 dikatakan apa? 1, 2, 3. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi satu pasal ini Bapak Ibu Saudara itu satu ikatan. Jadi ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11 itu berbicara tentang Israel yang merespon atau bereaksi yang jelek terhadap pencobaan sehingga Tuhan tidak berkenan. Dan contoh ini diangkat kembali oleh Rasul Paulus bagi kita yang hidup saat ini. Dan marilah kita berubah. Marilah kita menerima ini dengan sikap yang rendah hati. Bukan yang EGP, emang gue pikirin, sombong. Merasa dirinya sudah hebat, merasa dirinya sudah baik-baik saja, sudah merasa dirinya suci dan kudus dan lain sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan. Hati-hati supaya ia jangan jatuh. Saya ngeri dengan tanda baca yang terakhir ini. Itu tanda seru Bapak Ibu Saudara. Dan saya selidiki semua referensial kitab, ini benar gak tanda serunya? Apakah LAI salah masukkan gitu ya? Ternyata betul, itu tanda seru. Artinya ini sesuatu yang urgent untuk kita mengerti. Ini sesuatu yang penting untuk kita pahami. Bahwa contoh dari kejatuhan Israel, dosa Israel, kesalahan Israel harus kita pelajari dengan sikap rendah hati kita yang hidup di akhir zaman ini. Kita gak bisa main-main. Kita gak bisa main-main. Belajar rendah hati. Kita harus bisa lebih baik dari reaksi mereka. Akan banyak pencobaan. Saya selalu bilang begini, pencobaan itu, kesulitan itu datangnya gak diundang, perginya gak diusir gitu ya. Kayak jalangkung gitu ya. Dan kalau datang gak sendirian. Kadang-kadang pencobaan kesulitan itu datangnya beraninya keroyokan Bapak Ibu Saudara. Datangnya itu pakai batalion gitu ya. Gak bisa man to man gitu ya. 1 lawan 1. Jadi sudah datangnya dadaan, gak diduga, datangnya gerombolan. Tetapi sikap kita, reaksi kita menghadapi pencobaan, demi pencobaan yang sedang terjadi hari-hari ini, mungkin kemarin dan hari depan, esok atau lusa, dengar baik-baik, belajar dari kesalahan Israel. Jangan dicontoh. Dan kita harus meresponnya. Sekali lagi saya garis bawahi, sikap rendah hati. Jangan sombong. Banyak hari-hari ini orang yang merasa jago teologi gitu ya. Sudah merasa hebat. Menjadi pelayan Tuhan sudah merasa oke. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hari ini Paulus tegas kepada Korintus dan Rasul Paulus juga tegas kepada kita yang hidup di akhir zaman ini. Jangan menyangka engkau sudah berdiri teguh. Hati-hati supaya engkau tidak jatuh. Karena kalau sudah jatuh, seperti tadi saya sampaikan di awal, Tuhan tidak berkenan. Kalau masih ada kesempatan bertobat lebih baik. Tapi kadang-kadang tidak ada kesempatan bertobat, Tuhan binasakan di tengah jalan, itu yang sulit.
Karena Tuhan sudah angkat, kalau Tuhan sudah ambil, susah untuk dipulihkan dan dikembalikan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, ini peringatan bagi kita. Dan respon dengan baik, supaya apa yang dialami Israel kita tidak alami. Kita mengalami pencobaan, kita merespon dengan benar, dan kita mengalami kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang percaya katakan amin. Jadi reaksimu harus benar. Reaksi kita harus tepat. Seperti apa? Nah, ini kerennya Alkitab. Ya, sekali lagi untuk berkali-kali saya selalu ngomong, kita punya Alkitab itu yang keren. Ini keren sekali Alkitab. Dia kasih contoh, dia kasih teguran, dia kasih peringatan, tapi dia kasih solusinya. Ada solusi. Di ayat yang ke-13, ada 3 solusi ketika kita berada di dalam pencobaan. Dan nasib kita tidak sama seperti Israel. Apa saja? Yuk kita baca sekali lagi ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13. 1, sudah dapat? 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada 3 solusi yang firman Tuhan berikan ketika kita berada di dalam pencobaan. Dan ini kita harus pegang, kita harus aplikasikan supaya kita tidak mengalami apa yang bangsa Israel alami ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yuk Alkitab perhatikan baik-baik, dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini yang pertama. Di slide saya ringkas kalimatnya begini. Yang pertama adalah biasa tidak melebihi kekuatan manusia. Yuk baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Pencobaan itu sifatnya biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Setting di otak kita. Apapun nanti ke depan, apapun yang hari-hari depan kau alami pencobaan, mungkin 1 jam lagi, mungkin 2 jam lagi, atau mungkin 1 detik lagi kau mengalami pencobaan, terjadi kesulitan yang diakibatkan iblis, maupun diakibatkan alam, ataupun diakibatkan orang lain, ataupun akibat dirimu sendiri. Setting di pikiranmu yang pertama kali bahwa ini biasa, bukan sesuatu yang wow, bukan sesuatu yang luar biasa, dan tidak akan melebihi kekuatan saya. Jadi kalau ujian itu diberikan Tuhan, atau pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi seperti Ayub, itu tidak akan melebihi kekuatan manusia. Kadang-kadang kita terlalu mendramatisir gitu ya. Kadang-kadang kita terlalu mendramatisir masalah, pencobaan, kesulitan. Kita cerita, kita bersaksi, seolah-olah masalahnya lebih besar, Tuhannya yang kecil. Saya selalu ngomong begini, bilang kepada persoalan, bilang kepada pencobaan, bilang kepada masalah, aku punya Tuhan yang besar. Kadang-kadang masalahnya yang kita make up sedemikian supaya kelihatan wow. Nah, kembali kepada firman Tuhan, ketika apapun masalah pencobaan yang kamu alami di dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu, di dalam pelayananmu, di dalam bisnismu, di dalam rumah tanggamu, di dalam studimu, apapun pencobaannya, pertama kali setting di dalam pikiranmu, ini biasa dan tidak akan melebihi kekuatan saya. Sama-sama dengan saya sekali lagi katakan begini, itu mah biasa, tidak akan melebihi kekuatan saya. 1, 2, 3. Iya. Amin. Percaya. Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Enak dan ringan. Ayat ini gak bilang begini, sebab kuk yang kupasang itu berat dan bebanku pun super berat. Tapi Yesus bilang kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Nah, ketika kita punya setting mind seperti ini Bapak Ibu Saudara, menghadapi semuanya itu kita tidak akan menjadi orang yang bersungut-sungut. Malah kita akan berkata, Bapak thank you. Karena di dalam semua persoalan pasti ada berkat mukjizat Tuhan. Tetapi kalau settingan kita, iki abot iki, ndak ono jalan keluar iki mati aku lah ya. Biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi apapun kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan, jangan kita merasa Tuhan tidak bisa menolong. Tuhan tidak bisa mengatasi. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Lukas 1 ayat 37 saya ulangi berkali-kali. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bilang aja biasa. Saya ketika attack Bell Palsy 14 September yang lalu, saya bilang begini kepada diri saya, ini biasa. Pasti tidak akan melebihi kekuatan saya. Amin. Setting. Jangan terframe oleh masalah. Ketika Israel keluar dari Mesir Bapak Ibu Saudara, Firaun dengan pasukannya enggak terima, enggak legowo. Mereka pakai kuda-kuda yang terbaik. Dikejarlah bangsa Israel. Ketika Israel sedang dikejar, ternyata di depan ada laut Teberau. Yang mereka pikir begini, kalau saudara baca Keluaran nanti lebih lengkap, mereka bilang begini sama Tuhan, matilah kita di sini. Kita dikubur di padang pasir ini. Mereka settingannya ini berat. Ini spektakuler masalah ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara, laut bisa Tuhan belah menjadi dua. Karena semua persoalan di dunia ini bagi Tuhan itu biasa dan tidak akan melebihi kekuatan kita. Sekali lagi saya mau kasih tahu dan saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Masalah itu datangnya seperti jalangkung tadi ya, gak diduga-duga. Dan datangnya gerombolan. Tetapi ketika kita mengalami itu dalam segala aspek faktor kehidupan kita. Entah itu di dalam rumah tangga, keluarga, dan lain sebagainya. Setting bahwa itu biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau tidak, kita akan terjebak kesalahan Israel. Ketika kita merasa ini besar, kita akan mencari pertolongan di luar Tuhan. Dan mungkin kita akan bersungut-sungut, kok Tuhan begini ya? Tuhan adil enggak ya? Nah, kita mencobai Tuhan jadinya. Tetapi kalau kita merasa ini biasa dan tidak melebihi kekuatan kita, kita akan tetap bergairah menjalani kehidupan ini. Yang pertama, solusinya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di ayat selanjutnya dikatakan demikian dari 1 Korintus 10 ayat 13. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Garis bawahi, Allah setia. Tuhan setia. Ketika kita mengalami pencobaan Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Yang pertama setting, ini biasa, tidak melebihi kekuatan saya. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ketika Musa naik ke atas gunung Sinai, berdoa sama Tuhan, Israel nunggu di bawah. Dan sudah beberapa hari Musa gak turun-turun dari gunung Sinai. Akhirnya Israel merasa lonely, kesendirian. Mereka merasa sendiri. Ini Musa sudah pergi, kita lone gitu ya. Nah supaya gak lone, cari ilah lain. Dibikinlah tadi yang kita baca, patung lembu tadi, anak lembu emas. Nah setting yang kedua di pikiranmu, apapun persoalannya, apapun masalahnya, Tuhan tetap setia. Dia tetap akan berjalan bersamamu. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, ilustrasi saya dengan Pak Elias. Nah begini, berdiri Pak Elias ya. Kita akan berjalan hand to hand. Bergandengan tangan sama Tuhan. Melewati semuanya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Nah ketika kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri, kita tahu kalau Tuhan di pihak saya,
tidak ada yang dapat mengalahkan saya. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan bersamamu, tidak ada persoalan yang tidak dapat selesai. Semua akan berakhir dengan happy ending. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan di pihakmu Bapak Ibu Saudara, Tuhan ada bersamamu. Maka dengar baik-baik. Tidak ada yang bisa bertahan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Jadi ketika kita mengalami pencobaan, persoalan, kesulitan, datang kepada Tuhan dan percaya Tuhan bersamamu. Melewati lembah kekelaman. Mazmur 23 Daud menuliskan melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun. Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi kalau Tuhan bersama dengan kita Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan lagi merasa sendirian. Tapi kita akan aman karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita tidak akan jatuh lagi di dalam penyembahan berhala bangsa Israel yang membuat Tuhan tidak berkenan atau Tuhan marah. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melihat laut teberau bisa dibelah. Mana dan burung puyuh bisa datang dari langit. Mara yang pahit Tuhan ubahkan menjadi manis. Itulah Tuhan kita, dahsyat luar biasa. Ketika sekali lagi saya kembali kepada kesaksian saya. Kena bel palsi Bapak Ibu Saudara. Saya tahu uang tidak akan sedikit keluar untuk biaya pengobatan ini. Tapi saya mau bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika saya tahu saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya pernah saksikan di ruangan RKZ tempat saya fisioterapi. Di dalam kesendirian pun saya menyembah bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini semua kebutuhan keuangan saya untuk pengobatan sudah selesai. Bahkan lebih malah. Lebih. Tidak ada yang kurang. Semuanya tercukupi. Bahkan lebih. Kalau kita percaya Tuhan setia. Ada bersama dengan kita. Kita akan tenang di tengah badai. Sekalipun engkau tidak setia bersama Tuhan. Tuhan tetap setia bersama engkau di setiap musim kehidupanmu. Tuhan setia. Dia Tuhan yang Immanuel. Tuhan yang selalu bersama-sama dengan engkau. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Mari kita baca firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak. Waduh. Saya nggak bisa bayangkan kalau gunung-gunung beranjak seperti apa. Dan bukit-bukit bergoyang. Wah. Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Bayangkan. Masalah sebesar apapun tetap akan membuat Tuhan setia kepadamu. Percaya. Kita tidak akan ditinggalkan. Banyak orang bilang begini. Ringan sama dijingjing, berat, pikul sendiri-sendiri kan begitu ya. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan, apapun kesulitan, pencobaan, masalah yang kau hadapi. Besar, kecil, gunung, besar, bukit, kecil, besar, kecil. Tuhan tetap setia kepadamu. Amin. Yuk, sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan ya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang ketiga. Solusinya ketika engkau berada di dalam masa pencobaan atau kesulitan. Yang ketiga adalah di ayatnya, kalimat terakhir dari ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada solusi dari Tuhan, yaitu apa? Jalan keluar. Jadi ketika hujan deras Bapak Ibu Saudara, ketika hujan badai datang, ada angin yang menyertai, percayalah setelah hujan badai akan timbul, akan muncul pelangi kasih Tuhan yang indah. Jadi apapun persoalannya, apapun masalahnya, pasti ada jalan keluarnya. Ketika marah itu pahit, Tuhan bisa ubah menjadi manis. Ada jalan keluar. Ketika laut itu menghadang, Tuhan bisa belah. Ada jalan keluar. Jadi kalau ada persoalan,
kesulitan datang, bilang begini, pasti ada jalan keluarnya. Kalau sudah pasti ada jalan keluarnya, kita tidak akan lari kemana-mana. Karena ada solusinya. Ada satu pengharapan kepada kita, yaitu kemenangan yang daripada Tuhan. Apapun kesulitan tidak akan membuat engkau akan kalah, tetapi akan mengalami kemenangan. Ulangan 20 ayatnya yang keempat. Ini ayat terakhir, mari kita baca bersama-sama. Ulangan 20 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Gak usah capek-capek berperang, Tuhan akan berikan kemenangan. Gak usah bersungut-sungut, gak usah cari pertolongan yang lain. Gak usah mencobai Tuhan, Tuhan hadir, gak usah tanya Tuhan ada atau tidak. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan itu kepadamu. Jadi konklusinya pada hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pegang hal ini, 3 hal ini. 3 itu angkanya Tuhan. Angkanya Tuhan 3 sempurna. Ketika engkau pegang ketiga hal ini, semua masalahmu akan happy ending dengan sempurna. Yang pertama, anggap semua kesulitan persoalan biasa dan tidak melebihi kekuatanmu. Yang kedua, Tuhan itu setia, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dan yang ketiga, di semua kesulitan pasti ada jalan keluar, pasti ada kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Saya akan berdoa buat kita semua yang mendengarkan firman hari ini. Apapun pencobaan yang kau sedang alami hari ini, pencobaan di dalam pekerjaan, pencobaan di dalam usaha, keluarga, studi, pelayanan, apa masa depan dan lain sebagainya. Mari datang kepada Tuhan. Jangan mengulangi kesalahan Israel dengan bersungut-sungut mencobai Tuhan dan menyembah ilah lain. Hari ini datang kepada Tuhan. Dia setia dan Dia akan memberikan kemenangan padamu. Amin. Mari tundukkan kepalamu. Saya minta Singer akan mengangkat satu pujian ini, refnya saja menjadi pujian bagi kita. Silakan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita menyembah Tuhan. Katakan dengan iman. Ya, glory, haleluya. Apapun pencobaan yang sedang kau alami, apapun masalah kesulitan yang sedang terjadi, jangan bersungut-sungut, jangan mencobai Tuhan, dan jangan pernah menyembah ilah lain. Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak suka. Jangan sampai kita binasa seperti mereka dibinasakan di padang gurun. Tapi hari ini datanglah kepada Tuhan. Katakan dengan imanmu sekali lagi. Dia peduli. Dia mengerti. Masalahmu ringan, biasa. Tidak akan melebihi kekuatanmu. Dia Tuhan yang setia sekalipun kau tidak setia. Dia Immanuel. Dan di dalam semuanya akan ada jalan keluar dan kemenangan bagi kita semua. Oh, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Bawa semua persoalanmu, bawa semua kesulitanmu hari ini. Glory, haleluya. Bawa semua pencobaan-pencobaan yang sedang kau hadapi hari ini. Bawa semua kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang sedang kau alami hari ini, Dia mengerti dan Dia peduli. Dan Dia akan berikan kemenangan, jalan keluar bagimu. Glory, haleluya, haleluya. Bapa, dari tempat ini hamba mengangkat tangan. Berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kuatkan iman, pengharapan, kasih mereka melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya mereka tidak jatuh seperti bangsa Israel lakukan di masa lalu. Tapi mereka tetap menjadi pemenang di dalam setiap persoalan, dalam setiap masalah.
Karena kami percaya Tuhan setia. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar dan kemenangan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kami tetap percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang mengalami kesulitan ekonomi, keuangan, pekerjaan, hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan berkat bagi mereka. Yang mengalami masalah di dalam kesehatan, Tuhan Kau Jehovah Rafa bagi mereka. Yang mengalami persoalan di dalam segala aspek kehidupan akan masa depan, Engkau Tuhan yang setia atas kami semua. Terima kasih Bapa. Kami tidak sendiri, kami bersama-sama dengan Tuhan. Melewati minggu ini, melewati bulan ini, melewati tahun ini, Engkau Tuhan yang tetap setia. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk janji-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu yang besar. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, diberkati firman Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan, biarlah setiap kita menjadi manusia-manusia yang percaya bahwa setiap pencobaan yang kita alami hanyalah pencobaan yang biasa. Dan mampu kita hadapi bersama Tuhan kita mampu. Amin. Kita akan mengakhiri pada kita akan terima anugerahnya. Semakin hari semakin berlimpah anugerah Tuhan terhadap setiap kita. Sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Bapa, melimpah kasih-Mu atas setiap kami. Kami mengangkat tangan kami membuka hati kami menerima kasih yang besar daripada Tuhan. Turunlah atas-Mu kiranya Bapak Ibu Saudara, kasih karunia dari Allah Bapa, kasih anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, studimu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Shalom.